Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SDNU Nawakartika. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih semangat belajarnya ya? Hari ini belajar tafsir Quran surat Al-Asr. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr diturunkan di Makkah. Oleh sebab itu termasuk golongan Makkiyah. Surat Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Oleh sebab itu termasuk golongan Al-Mufassal. Pokok isi surat Al-Asr menjelaskan bahwa semua manusia dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Sekarang kita pelajari satu persatu ayat surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Allah bersumpah dalam surat Al-Asr ini bersumpah dengan masa atau waktu. Nah, Al-Asr ini ada 2 makna. Yang pertama, masa atau waktu. Karena waktu itu mahal harganya. Yang kedua adalah waktu asar atau sholat asar. Karena sholat asar itu termasuk sholat yang penting. Nah, kapan waktu asar itu dimulai? Ya, waktu asar dimulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Manusia itu akan merasa rugi atau menyesal ketika tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, ada pepatah mengatakan al-waqtu kasaifi. Artinya, waktu itu bagaikan pedang. Maksudnya adalah jika manusia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan merugi. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Ya, makanya waktu itu diibaratkan sebagai pedang. Nah, kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan waktu. Ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, di sini dijelaskan ada 4 golongan orang yang tidak merugi. Ya, yaitu yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman atau orang mukmin.
Jadi semua orang kafir itu berarti merugi. Nah, bagaimana cara kita untuk memperkuat iman kita? Yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Golongan orang yang tidak merugi yang kedua adalah wa amilus sholihat, orang yang beramal sholih atau berbuat baik. Apa saja sih yang termasuk amal soleh? Ya, contohnya itu adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan sedekah. Itu termasuk amal soleh. Yang ketiga, orang yang saling berpesan dalam kebenaran. Watawasau bil haqq. Nah, contohnya itu adalah mengajak teman untuk pergi ke pengajian. Maksudnya itu mengajak dalam kebaikan. Mengajak kebaikan itu termasuk orang yang saling berpesan dalam kebenaran. Yang keempat, watawasau bis sabr, orang yang saling berpesan dalam kesabaran. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, manusia itu mempunyai dua hak, yakni hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Contohnya itu sholat, puasa, itu hablum minallah. Dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, ya, dalam kehidupan sehari-hari bergaul sesama manusia. Itu. Demikianlah tadi penjelasan surat Al-Asr. Sekarang latihan soalnya ditulis isinya saja di kertas folio. Yang pertama, sebutkan dua makna Al-Asr. Dua, kapan dimulainya waktu asar itu? Tiga, tuliskan bunyi pepatah tentang waktu beserta artinya. Empat, sebutkan 4 golongan yang tidak merugi berdasarkan surat Al-Asr. 5. Jelaskan cara untuk memperkuat keimanan. 6. Sebutkan 3 contoh yang termasuk amal sholih. 7. Sebutkan 3 pembagian sabar. Dan yang terakhir nomor 8, sebutkan 2 hak manusia. Kerjakan ya di kertas folio, ditulis isinya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.